Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Abang Sabir Official, dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya kerajaan Aceh Darussalam. Dimulai dari peradaban Islam hingga menjadi kekaisaran maritim Nusantara. Untuk kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aceh adalah tanah yang terletak di ujung barat Nusantara. Sebuah wilayah yang sejak dahulu menjadi pintu gerbang peradaban, tempat pertemuan bangsa-bangsa, dan menjadi saksi awal masuknya Islam ke Nusantara. Disinilah sebuah kerajaan besar lahir, yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Sebuah kekuatan maritim dan pusat keilmuan Islam yang namanya harum hingga ke Timur Tengah, India, dan Eropa. Sebelum berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam, kawasan pesisir utara Sumatera telah ramai dengan aktivitas perdagangan dan penyebaran Islam. Kerajaan Perlak berdiri sekitar abad ke-9, dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kemudian muncul pula Kerajaan Samudra Pasai yang terkenal sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di abad ke-13. Namun, kondisi Nusantara waktu itu sangat terpecah-pecah. Banyak kerajaan kecil berdiri sendiri tanpa kekuatan besar untuk menghadapi ancaman dari luar. Dan ancaman itu datang. Portugis menaklukkan Malaka pada tahun 1511, menguasai jalur perdagangan dan menyebarkan pengaruh Kristen ke Asia Tenggara. Di tengah ancaman besar itu, lahirlah seorang tokoh penting, yaitu Ali Mughayat Shah. Ia berasal dari keluarga bangsawan Kerajaan Lamri, salah satu kerajaan kecil di pesisir Aceh. Ali Mughayat Shah adalah pendiri dan sultan pertama Kerajaan Aceh Darussalam. Sosok ini sangat penting dalam sejarah Aceh karena perannya yang besar dalam menyatukan wilayah Aceh dan membebaskan diri dari dominasi Portugis dan kerajaan-kerajaan tetangga. Sebelum Ali Mughayat Shah berkuasa, kawasan Aceh merupakan bagian dari Kerajaan Lamuri dan kerajaan kecil lainnya di sekitar pesisir utara Sumatera. Pada awal abad ke-16, bangsa Portugis mulai menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di Selat Malaka, termasuk mencoba menguasai wilayah Aceh. Ali Mughayat Shah adalah putra dari Sultan Ibrahim, penguasa kerajaan Lamuri. Setelah ayahnya wafat, Ali Mughayat Shah memproklamasikan berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam sekitar tahun 1514 sampai 1518 Masehi. Tujuannya adalah menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di Aceh dan mempersiapkan kekuatan untuk melawan Portugis. Ali Mughayat Shah dikenal sebagai pimpinan yang cerdas dalam strategi militer dan diplomasi. Beberapa langkah besarnya antara lain yaitu mengusir Portugis dari wilayah Aceh, menyatukan wilayah Pidi, Dayak, Pasai, Pedir, dan Lamuri ke dalam Kesultanan Aceh. Lalu menjalin hubungan dagang dengan pedagang Arab, Gujarat, dan Turki Utsmani.
juga membina kekuatan armada laut untuk menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Ali Mughayat Shah adalah musuh utama Portugis di wilayah Sumatera. Ia memimpin berbagai serangan terhadap pos-pos Portugis, khususnya di Malaka. Hal ini menjadi Aceh sebagai salah satu kerajaan Islam terkuat di Asia Tenggara. Ali Mughayat Shah sendiri wafat pada tahun 1530. Sepeninggal beliau, kekuasaan dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Sultan Salahuddin, dan kemudian diteruskan oleh Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Kanhal yang memperkuat kembali kejayaan Aceh. Kerajaan Aceh Darussalam bukan hanya kuat secara militer, tetapi juga berkembang pesat di bidang sosial dan ekonomi. Pasar-pasar di Aceh dipenuhi rempah-rempah, emas, kain, dan hasil bumi lainnya. Pedagang Arab, Persia, Gujarat, bahkan dari Tiongkok singgah di pelabuhan Aceh. Dalam bidang pendidikan dan agama, Aceh menjadi pusat belajar Islam. Banyak ulama besar datang menetap di Aceh, mengajarkan tafsir Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu tasawuf. Budaya Aceh juga mulai berkembang dengan kentalnya nilai-nilai Islam. Syariat Islam menjadi panduan dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah wafatnya Ali Mughayat Shah pada tahun 1530, tahta Aceh diteruskan oleh putranya, yaitu Sultan Alauddin Riyad Shah. Ia melanjutkan perjuangan ayahnya untuk memperkuat kerajaan. Namun, puncak kejayaan Aceh Darussalam terjadi di masa Sultan Iskandar Muda, yaitu 1607 sampai 1630. Di bawah kepemimpinan Iskandar Muda, Aceh menjadi kekaisaran maritim yang ditakuti dan dihormati. Iskandar Muda memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Semenanjung Malaya, menyerang Johor, Pahang, dan berhasil menguasai sebagian besar jalur perdagangan di Selat Malaka. Hingga kini warisan kerajaan Aceh Darussalam masih terasa, seperti Masjid Raya Baitur Rahman berdiri megah sebagai simbol peradaban Islam di Aceh. Berbagai manuskrip kuno tentang ilmu pengetahuan, agama, dan hukum Islam masih tersimpan rapi. Seni budaya Aceh yang kental dengan nilai keislaman menjadi identitas masyarakat. Oke guys,